pagi anak-anak. Di sini Ibu akan mengajar kelas 6 semester 1, tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Materi hari ini kita akan membuat patung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bagas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati penjelasan guru tentang berbagai contoh patung Nusantara, siswa dapat menyebutkan berbagai contoh patung dan cara pembuatannya, serta keterampilan yang dibutuhkannya. Yang kedua, dengan kegiatan bertanya, siswa dapat memahami tentang proses cara pembuatan patung dengan tepat. Yang terakhir, yang ketiga, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat berbagai macam model patung. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu Desa Kasongan? Nah, jika belum ada yang mendengar apa itu Desa Kasongan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Desa Kasongan. Nah, Desa Kasongan adalah desa wisata yang terletak di daerah Provinsi Yogyakarta. Desa ini sudah terkenal sejak zaman dahulu, yaitu pada tahun 1971 akan kerajinan gerabah dan lainnya. Hingga masa kini, daerah ini sudah sangat terkenal akan kerajinan dan sudah memasuki pasar internasional. Kemudian, ada yang tahu tidak apa itu bahan utama dari kerajinan gerabah? Nah, ada bahan utama dalam kerajinan gerabah itu yaitu berupa tanah liat. Nah, anak-anak, contoh kerajinan dari tanah liat itu dapat berupa piring, guci, kendi, kemudian kuali, pot, dan alat pergagas rumah tangga lainnya. Nah, anak-anak, selain dari itu, di Nusantara itu ada saja patung di daerahnya masing-masing. Contohnya, patung Kijang di Indramayu, Jawa Barat. Kemudian ada patung Sura dan Baya di Surabaya. Dan yang terakhir itu ada patung pewayangan yang berasal dari daerah Bali. Nah, anak-anak, setelah kita belajar contoh patung di Nusantara tadi, sekarang kita akan membahas apa itu patung. Nah, patung merupakan seni dari Indonesia. Patung itu sudah ada sejak zaman dahulu atau sudah ada berabad-abad tahun yang lalu. Patung itu memiliki banyak jenisnya, anak-anak. Dan patung itu ada patung kerajinan, patung pahlawan, dan patung beraneka ragam lainnya. Kemudian anak-anak, patung itu memiliki nilai yang sangat tinggi dan merupakan suatu karya yang banyak sekali diminati oleh kalangan masyarakat karena patung memiliki daya tarik tersendiri dari hasil kerajinan tangan manusia. Nah, anak-anak, jadi selanjutnya ada bahan dalam pembuatan patung. Nah, dalam pembuatan patung ini terdapat 5 bahannya, anak-anak. Yang pertama itu ada batu, kemudian ada kayu, terus ada logam, kemudian ada kaca, dan yang sering kita ketahui yaitu ada plastisin. Nah, anak-anak,
dalam pembuatan patung juga terdapat tekniknya anak-anak. Nah, di sini ada 4 teknik dalam pembuatan patung. Teknik yang pertama yaitu ada teknik cetak tekan. Yang kedua ada teknik ukir dan pahat. Yang ketiga ada teknik butsir. Dan yang keempat ada teknik cor. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak teknik cetak itu seperti apa? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan bahwa teknik cetak tekan ini menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin. Nah, anak-anak, jadi dalam teknik cetak tekan ini tanah liatnya harus plastisin, yaitu tidak lembek, kemudian tidak terlalu keras, kemudian elastis dan mudah dibentuk. Kemudian selanjutnya yang kedua ada teknik ukir dan pahat. Nah, teknik ini menggunakan alat-alat pahat untuk membuat patung sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bahan pembuatan patung ini dalam teknik pahat dan ukir yaitu menggunakan bahan seperti marmer, kayu, batu candi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini yang ketiga itu ada teknik butsir. Nah, teknik butsir ini yaitu teknik pembuatan patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan menggunakan alat butsir. Terus yang terakhir atau yang keempat ada teknik cor. Nah, teknik cor ini yaitu membuat cetakan terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Nah, dalam teknik cor ini dapat berbahan menggunakan lilin atau logam cair. Nah, anak-anak, jadi bahan pembuatan plastisin itu ada 5. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada garam, yang ketiga ada segelas air hangat, yang keempat ada zat warna makanan, dan yang kelima ada minyak goreng. Nah, cara pembuatan plastisin itu yang pertama, sediakan dahulu wadah, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 8 sendok, masukkan garam, minyak goreng, air hangat, dan garam. Setelah itu, yang kedua, berikan zat pewarna makanan. Yang ketiga, panaskan atau dimasak dengan api yang kecil. Yang keempat, adonan diremas-remas sehingga semuanya tercampur dengan pewarna dan menjadi adonan. Yang kelima yaitu bahan adonan dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dilihat dari pematerian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa patung Nusantara merupakan seni patung yang terinspirasi dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Terbuat dari bahan logam, batu, kayu, pilin, plastisin, tanah liat, dan sejenisnya. Nah, dalam seni patung Nusantara ini juga bisa dibuat dengan beberapa teknik seperti teknik cetak tekan, teknik butsir, teknik cor. Sekarang ada tugas nih buat kalian. Tugasnya yaitu membuat kerajinan seni patung Nusantara dengan teknik dan bahan yang sederhana seperti tanah liat, plastisin, dan sejenisnya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa tugasnya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.